Selamat pagi buat kita semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik pemeliharaan sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melisa Teresia Sitanggang dan teman saya Ruth Emika Simarmata. Adapun hasil presentasi kami yaitu yang pertama, definisi pemeliharaan dengan kata kuncinya usaha, loyal, dan produktif. Yang kedua, tujuan pemeliharaan. Yang ketiga, asas-asas pemeliharaan. Yang keempat, metode pemeliharaan. Dan yang kelima, ada program kesejahteraan. Baik, yang pertama sekali, yaitu mengenai pemeliharaan sumber daya manusia. Pengertian pemeliharaan sumber daya merupakan pemeliharaan usaha, mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Adapun pengertian dari kata kunci pemeliharaan sumber daya yang pertama itu usaha. Usaha merupakan kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Maksud di sini yaitu pekerjaan atau perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya yang tujuannya untuk mencapai sesuatu. Contohnya, seorang petani yang menghasilkan padi, dosen mengajar mahasiswa, dan adanya bantuan ke seluruh pedagang-pedagang. Yang kedua, kata kunci yang kedua yaitu loyal. Loyal merupakan berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, dan taat. Maka, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan seorang karyawan, harus tetap dilaksanakannya. Dan kata kunci yang ketiga yaitu produktif. Produktif ini merupakan sifat yang mampu menghasilkan dalam jumlah besar. Yang kedua yaitu tujuan dari pemeliharaan sumber daya manusia. Adapun tujuan dari pemeliharaan sumber daya manusia yang pertama untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas. Yang keempat, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Yang keenam, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Yang ketujuh, mengurangi konflik dan menciptakan suasana yang harmonis. Dan yang kedelapan, mengefektifkan pengadaan karyawan. Selanjutnya, isi dari presentasi kami yang bagian ketiga yaitu asas-asas pemeliharaan. Adapun asas dari pemeliharaan ini, yang pertama, asas manfaat dan efisiensi. Asas manfaat atau efisiensi ini yaitu memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Yang kedua, asas kebutuhan dan kepuasan. Nah, pengertian ini yaitu bagaimana cara pemenuhan kebutuhan yang harus mampu menjadi dasar program. Yang ketiga, asas keadilan dan kelayakan. Nah, asas keadilan ini yaitu akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan pada tugasnya. Yang keempat, asas peraturan legal. Artinya, dasar program sesuai ketentuan demi menghindari konflik antara buruh dan perusahaan. Dan yang terakhir, asas kemampuan perusahaan. Artinya, kemampuan perusahaan dasar program dengan tujuan untuk menghindari kerugian perusahaan. Selanjutnya, akan dilanjutkan teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemeliharaan. Metode dari pemeliharaan itu ada 3. Yang pertama adalah komunikasi, yaitu suatu alat penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan agar terjadi interaksi di antara mereka yang berfungsi untuk instruktif, informatif, dan juga evaluatif. Nah, contoh dari komunikasi ini bisa
berupa suara, tulisan, gambar, warna, mata, kedipan, mimik, dan lain-lain. Yang kedua ada kesejahteraan, yaitu balas jasa yang diberikan sesuai kebijaksanaan dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya semakin meningkat. Dan yang ketiga ada intensif, yaitu daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar terdorong meningkatkan prestasi kerja. Nah, dan intensif ini dibagi menjadi dua, yaitu ada intensif positif, yaitu seperti memberikan hadiah kepada karyawan yang prestasi kerjanya itu sangat memuaskan. Yang kedua ada intensif negatif, contohnya seperti memberikan hukuman kepada karyawan yang kerjanya itu tidak bagus atau kurang baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang program kesejahteraan. Nah, menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap seperti material atau non-material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuan dari kesejahteraan yang pertama untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada perusahaan. Yang kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. Yang ketiga, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, menurunkan tingkat absensi karyawan dan memberikan kesejahteraan. Jenis-jenis dari kesejahteraan yaitu finansial dan non-finansial yang bersifat ekonomis serta memberikan fasilitas dan juga pelayanan. Nah, program kesejahteraan pegawai contohnya itu seperti yang pertama pensiun. Nah, pensiun itu diberikan bagi karyawan yang telah bekerja di perusahaan untuk masa yang tertentu. Yang kedua ada asuransi. Nah, perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menanggung asuransi karyawannya. Contohnya itu seperti asuransi yang berbentuk asuransi jiwa, kesehatan, dan juga kecelakaan. Yang ketiga, pemberian kredit. Nah, misalnya itu seperti mendirikan koperasi simpan pinjam. Yang keempat, program rekreasi dan hiburan. Nah, jadi untuk mengatasi stres, ya karyawan kan sudah capek bekerja, jadi untuk mengatasi mereka sudah capek, stres, mereka perlu menenangkan pikiran dengan cara rekreasi dan juga hiburan seperti camping dan juga piknik. Dan yang terakhir yaitu pemberian fasilitas. Nah, pemberian fasilitasnya itu bisa seperti penyediaan kafetarian, juga perumahan, fasilitas kesehatan, dan juga pendidikan atau pelatihan. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.